Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sudah hadir. Nah, kali ini saya akan membahas materi yaitu karakteristik manusia Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan nama Waalaikumsalam. saya Nadia Islamia Bakri dengan NIM 3 digit terakhir 196. Penduduk Indonesia terkenal akan keramah tamahnya. Namun, di balik itu, orang Indonesia memiliki karakteristik ini. Terbentang dari Sabang hingga Merauke, penduduk Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa. Namun, karakter orang Indonesia memiliki kekhasan yang tak dimiliki oleh negara lain. Dari berbagai karakter orang Indonesia, terdapat beberapa yang menonjol sehingga dapat menggenerasikan karakter manusia Indonesia pada berbagai sifat yang sering kali bersifat paradoks. Manusia Indonesia itu silakan Sania Naila. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sania Naila dengan 3 digit yang terakhir 185. Nah, kalau menurut saya, karakter manusia Indonesia itu sopan-sopan. Terus jiwa gotong royongnya itu masih kuat. Tapi ada beberapa hal yang memang buruk dari karakter Indonesia ini sendiri. Salah satunya itu sifat tanggung jawabnya yang masih kurang. Kayak contohnya kita sendiri itu kadang pun kalau ada waktu janji sama ketemuan sama orang gitu kadang ngaret gitu. Jadi mungkin itu karakter karakter manusia Indonesia bagi saya. Betul sekali. Karakter Indonesia memang sopan ya tadi, tapi juga suka menunda gitu ya, janji menunda janji. Nah, selanjutnya boleh Elsa, Pak Iko tuh. Eh, Sebelumnya, perkenalkan saya Elsa Eko Kamalia dengan NIM 3 digit terakhir 182. Menurut Indonesia ramah nggak sih? Kan eh, ramah dan mudah bergaul gitu lain. Karena kan aku sering ini lihat di TikTok atau di sosmed lain itu katanya orang Indonesia emang tuh. Jadi mereka tuh lebih gampang akrab satu sama lain. Betul sekali, orang Indonesia sangat mudah akrab dengan orang lain gitu ya. Lalu selanjutnya Firda Kumala, boleh. Firda sinyalnya hilang ya. Ini Andinar juga nggak ada. Ini mau lanjut apa nunggu Andinar ya? Kayaknya sinyalnya Andinar hilang tuh. Nge-lag tadi. Firda, kamu tadi jadi mau nanggapin? Iya, mau nanggapin sedikit tentang karakteristik manusia Indonesia kan. Suaraku jelas apa nyandet ya? Jelas, jelas. Baik, orang Indonesia ini
dikenal betul juga tadi kan katanya Elsa ramah 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 ya. Nah, orang Indonesia ini juga dikenal dengan sikap yang menjunjung tinggi nilai toleransi gitu kan. Kan Indonesia sendiri banyak beragam suku, budaya, ras, agama. Nah, jadi mereka ini sudah terbiasa untuk hidup berdampingan antar beragam budaya gitu. Jadi mereka Ya, betul sekali. Orang Indonesia sangat menjunjung tinggi toleransi ya. Hmm. Baik, memang bermacam-macam karakter yang dimiliki manusia Indonesia. Di sini saya Lubis. Yang pertama ada hipokrit atau munafik. Yang kedua, enggan bertanggung jawab atas perbuatannya. Yang ketiga, berjiwa feodal. Yang keempat, percaya tahayul. Yang kelima, artistik. Yang keenam, watak yang lemah. Nah, sebelum masuk ke penjelasan, Luis merupakan seorang wartawan dan pengarang. Ia sempat menjadi bagian dari Persatuan Wartawan Indonesia. Dirinya juga salah satu pendiri kantor berita Antara. Sejumlah novel karyanya juga pernah diterbitkan. Bacakan pidato berjudul Manusia Indonesia, sebuah pertanggungjawaban, Pak Marzuki, Jakarta. Ini relevan hingga saat ini. Hipokrit atau munafik menurut Mukhtar Lubis. Munafik dia kepada ajaran suatu agama, padahal ini sebagai kecenderungan untuk mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan perbuatannya. Yang kedua, enggan bertanggung jawab atas tanggung jawab. Itulah karakter kedua dari orang Indonesia menurut Mukhtar oleh Mukhtar Lubis pada kurang lebih 42 tahun silam, namun hingga saat ini atas kesalahan yang dilakukan, lempar tanggung jawab Indonesia. Lalu berjiwa feodal. Feodal merupakan kata dasar dari feodalisme yang merupakan kekuasaan dalam porsi besar kepada manusia Indonesia, menciptakan karakter gila hormat, jabatan akan segala cara untuk memperoleh jabatan atau kekuasaan yang diinginkannya. Lalu bis, kebudayaan dan tradisi Indonesia yang sejatinya animisme. Percaya terhadap tahayul. Orang Indonesia sangat percaya pada sesuatu yang dianggap memiliki kesan hal-hal yang berbau mistis dan gaib seperti penunggu tempat atau pohon keramat. Selanjutnya ada artistik. Di satu sisi memberikan dampak positif, mendekatkan manusia Indonesia, salah satunya dibuktikan dengan adanya mahakarya berupa candi yang tersebar di sepanjang Pulau Jawa, dan unik telah diakui dunia dan begitu banyak diminati oleh masyarakat internasional. Yang terakhir, watak yang lemah. Pada dasarnya manusia itu lemah karena daya tahan dan juang dalam mempertahankan prinsip dan keyakinan tergolong. Lemahnya karakter manusia Indonesia ini disebabkan oleh kungkungan kebebasan dan kepuasan yang diterima sekian lama pada masa penjajahan. Nah, sebelum Andi, aku cek channel satu. ini mau dilanjut apa gimana ya? Terserah kamu, tapi apa kalau mau dilanjut juga nggak apa-apa sih. Takutnya kan nanti nggak dapat absen. Gimana guys yang lain? Enaknya kayak gimana? Aku manut aja sih. Tapi kalau nggak dapet absen juga kasihan ya, Dina. Iya, soalnya kan nggak sengaja karena sinyal. Mau ditunda aja, tak? terserah. Ya, yang lain gimana? Boleh talek ditunda. Itu udah. Itu udah masuk gitu, Andina. Oke, aku lanjut ya. Di sini saya mengambil kasus tahayul, yaitu anak nakal titisan genderuwo jadi alasan orang tua lakukan ruatan di Temanggung.
pelanggan Tibak Madi. Polisi pun kini menetapkan 4 tersangka kasus ritual klinik. Dua dari 4 tersangka tersebut adalah kedua orang tua korban sendiri. Ketewasaan kedua orang tuanya yang mengaku menjalani ritual ngusir gendruwo. Menurut polisi, orang tua mendukung untuk merawat anak mereka dengan cara ditenggelamkan di bak mandi. Penemuan jasad Aisyah sendiri berawal dari kecurigaan saudara korban karena sejak Januari lalu semakin bertambah di mana orang tua korban menyebut anaknya berada di rumah akibat terlihat. Nah, usia 7 tahun meninggal dunia usai dibenamkan di dalam bak mandi dalam ritual rutan menghilangkan sial. Ritual dilakukan karena orang tua percaya itu jenis setan dalam kepercayaan Jawa. Ritual ruat tersebut dilakukan dengan membenamkan wajah dan tubuh A ke dalam bak mandi hingga itu selama 4 bulan, terhitung sejak awal Januari 2021 hingga terungkap pada sengaja dibaringkan di atas kasur dan dibiarkan kembali. Ritual rutan yang dilakukan juga ada di tubuh korban. Nah, ada yang mau ngasih pendapat nggak tentang kasus tersebut yang berhubungan dengan karakteristik manusia Indonesia itu tahayul? Kalau ada, boleh angkat tangan, raise hand. Oke, silakan Sania Naila. Kalau menurut pendapat saya sendiri dari kasus tersebut itu memang sangat tidak masuk akal gitu ya. Dari sebuah mayat terus kayak berharap hidup kembali karena untuk menghilangkan kesialan dan lain sebagainya itu udah gak masuk akal. Cuma mungkin karena di daerah tersebut itu masih sangat kental dengan tahayul yang seperti itu, jadi mereka mempercayai hal tersebut meskipun bagi kita ya nggak masuk akal. Itu Iya, memang benar-benar nggak masuk akal kalau di zaman sekarang ya. Tapi itu memang benar-benar terjadi karena ya salah satu karakter manusia Indonesia. Baik, Elsa Pak Ikotul boleh menyampaikan pendapatnya. Kalau menurut aku perawatan dengan cara nenggelemin anak sendiri tuh ekstrim banget gak sih? Sebenarnya nggak apa-apa ya kalau mau percaya sama upacara-upacara gitu. Tapi kan kebanyakan ruatan itu kan kayak ngasih ngasih apa gitu, bukan secara nenggelemin gitu. Kalau eh, dilakukan dengan cara nenggelemin kan jatuhnya kayak kekerasan pada anak sendiri ya. Harusnya kan sebagai orang tua juga bisa introspeksi gitu. Kalau misal anaknya nakal kan harusnya bisa mikir apa ada yang salah gitu dengan cara didiknya gitu. Kalau dilakukan dipikirin secara psikologi gitu kan lebih baik kan dibawa ke dokter atau ke psikolog ya daripada ngelakuin hal-hal mistis kayak gitu. Menurutku kayak gitu sih. Ya, betul sekali. Harusnya seperti itu. Ya, karena mungkin kepercayaannya ya, yang membuat korban. Ada lagi yang ingin berpendapat mungkin? Sudah, saya lanjutkan ya.
Nah, menurut kalian apa sih akibat yang muncul apabila masalah seperti kasus tersebut itu nggak punya solusi sampai saat ini? Gitu. Ya boleh, Sania Naila. Yang jelas dari akibatnya kalau masalah ini nggak ada solusinya itu pasti akan menimbulkan korban-korban lain yang semakin lama ya semakin dapat apa bisa jadi kayak orang tua lain itu terinspirasi gitu. Ya semoga aja gak ada yang terinspirasi tapi semoga apa bisa jadi ada yang terinspirasi terus ada korban-korban lain yang itu. Ya, betul sekali. Ditakutkan seperti itu. Selanjutnya, Valerin Naila. Baik, jadi apa jika masalah ini tidak mendapatkan solusi, masyarakat juga yang apa ya, yang kayak geram gitu terhadap masalah ini, kasus ini tuh kurang percaya gitu loh terhadap hukum aparat-aparat begitu lah. Soalnya kan mereka itu kayak menangani kasusnya itu tidak serius, tidak tegas gitu loh. Jadi masyarakat ya kayak kok bisa gitu loh diulang apa terjadi lagi gitu. Ya gitu aja sih. Ya, betul sekali. Selanjutnya, Firda Kumala. Boleh. Terima kasih. Kalau menurut pendapatku ini akibatnya bisa kepada mental si anak ya, bisa menghambat perkembangan si anak. Jadi dengan mengandalkan ritual tersebut itu anak bisa terabaikan kebutuhan psikologis dan emosionalnya. Jadi anak nggak dapat pemahaman atau pendidikan yang tepat terhadap perilaku tahayul tersebut. Ya, betul sekali. Ditakutkan juga berpengaruh untuk generasi selanjutnya. Boleh, silakan Kak Elsa Faikoto. Kalau menurut aku ya, aku setuju banget sama pendapatnya Kak Firda itu bakal membekas di psikisnya anak gitu loh. Jadi anak tuh malah takut buat berinteraksi sama keluarganya kan. Seharusnya kan keluarga itu jadi rumah buat anak gitu. Malah mereka takut buat berinteraksi karena udah diperlakukan kayak gitu. Sama menurutku juga eh, orang tua si anak ini bakal dapat sanksi sosial gak sih kayak bakal dikucilin di masyarakat gitu karena kan tahayul yang dilakukan dengan menggelemin anak itu ekstrim banget. Jadi itu sih menurutku. Ya, betul sekali. Terima kasih untuk pendapatnya semuanya. Nah, akibat yang muncul apabila masalah tidak mendapatkan solusi, yaitu meningkatkan kasus kekerasan dan kematian akibat ritual. Yang kedua, kepercayaan dan budaya tradisional yang lainnya bisa jadi dipandang buruk karena peristiwa ini. Yang ketiga, ilmu pengetahuan bisa semakin terabaikan. Nah, solusinya bisa melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai tahayul dan kepercayaan yang tidak berdasarkan ilmu pengetahuan. Tokoh agama dan pemimpin masyarakat perlu terlibat dalam menyampaikan pemahaman yang benar mengenai ritual tersebut. Edukasi mengenai pentingnya kesehatan mental termasuk cara menangani anak yang dianggap nakal atau memiliki perilaku tertentu perlu disampaikan dengan memberikan pengetahuan tentang kesehatan mental di sekolah atau posyandu. Masyarakat bisa tahu cara mengurus masalah dengan cara yang benar. Mengembangkan keterampilan berpikir kritis sejak dini dengan mendidik generasi muda untuk mampu menganalisis informasi yang mereka terima yang dapat membantu mereka menghindari tahayul di masa depan. Nah, kesimpulan yang didapat, tahayul dan kepercayaan yang salah dapat menimbulkan bahaya serius, termasuk tindakan kekerasan yang membahayakan nyawa. Kepercayaan yang tidak berdasar pengetahuan atau pemahaman yang benar bisa mengarah pada tindakan melanggar hukum dan pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, diperlukan
pendidikan, penegakan hukum, dan peran aktif dari tokoh masyarakat untuk mencegah kejadian serupa. Masyarakat perlu memahami cara-cara yang lebih aman dan rasional untuk mengatasi masalah tanpa mengorbankan keselamatan orang lain. Nah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih ya, teman-teman. Terima kasih kembali Terima juga. kasih kembali.